Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam acara Kajian Hati. Alhamdulillah hari ini kita sudah berkumpul di Masjid As-Sofia di Bogor. Sudah ada Ustadz Hilman Fauzi di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semangat puasanya? Alhamdulillah selalu sehat Masya dan Allah. terus bersemangat. Untuk tema hari ini Masya Allah judulnya adalah jangan mengejar dunia berlebihan karena akhirat yang jadi tujuan. Jelek banget ya bahas ini. Oke langsung aja kita kasih kesempatan untuk Ustadz memberikan kajian untuk kita semua. Afwan waktunya silakan Ustadz. Bunda, jangan terlalu berlebihan dengan urusan dunia karena tujuan kita adalah akhirat. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, dan carilah keutamaan akhirat. Carilah kebahagiaan akhirat. Dan jangan lupakan urusan dunia. Dunia itu bukan tidak boleh dicari. Bukan. Silahkan dicari. Tapi jadikan dunia sebagai jalan untuk mendapatkan akhirat. Dunia itu jangan dihindari. Silahkan dapatkan. Tapi pastikan setiap kita mendapatkan dunia jadi jembatan untuk mendapatkan akhirat kita. Jawab yang keras, boleh nggak kita jadi orang yang kaya? Dengan syarat kekayaannya jadi jalan buat tambah dekat dengan Allah. Boleh nggak kita punya pangkat jabatan? Boleh, tapi tolong pastikan pangkat jabatan yang Allah berikan digunakan untuk kehidupan akhirat. Dunia ini gak lama bunda sayang, sebentar. Betul? Setidaknya ada 4 ciri kehidupan dunia yang harus kita pahami agar kita lebih bahagia hidup di dunia. 1, dunia ini waktunya singkat, padat, cepat. Semua akan pergi meninggalkan dunia, bertemu dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini semuanya camat. Apa itu camat? Calon mati, betul? Cuman AA gak tahu waktunya. Yang kedua, dunia ini sifatnya permainan dan senda gurau belaka. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dan adapun kehidupan dunia ini permainan dan senda gurau. Ada yang datang, ada yang pergi. Betul? Ada yang bikin kita tertawa, ada yang bikin kita menangis. Betul? Ada yang bikin kita nerima, ada yang bikin kita kecewa. Betul? 3, dunia ini tempatnya ujian. Betul? Tidak ada satupun yang hidup di dunia yang tidak diuji dalam hidupnya. Yang keempat, dunia ini tempatnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan cari dunia. Silahkan dapatkan dunia. Tapi jangan berlebihan. Karena dunia bukan tujuan. Dunia hanyalah jalan dan jembatan untuk mendapatkan akhirat yang selamanya. Betul? Ada satu doa. Doa ini doa favorit. Yang tidak pernah lepas
dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Isinya agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Bacakan doa ini agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, kajian hati. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung aja kita kasih kesempatan untuk Bunda Yuniar dari Lampung. Ya, silakan Bunda. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Yuniar. Beberapa waktu lalu saya baru saja menikah tepat di tanggal 3 Maret 2024. 2 hari lalu baru anniversary 1 tahun. Tetapi saya dan suami itu lagi diuji untuk pernikahan. Namun apa daya saya sudah ditalak 3 oleh beliau. Penyebaban keributan itu kami adalah di orang tua dari mantan suami saya. Seringkali saya membaca percakapan dia dan mamahnya seperti kayak menjelek-jelekan saya atau kayak ada salah satu yang terakhir saya baca itu mereka bersengkokol untuk menceraikan saya. Kemudian yang terakhir di bulan Desember mamanya bilang kalau lebih baik anak saya tidur sama perempuan yang tidak baik-baik daripada sama saya. Dan yang lebih hancurnya itu Ustadz, saya itu selalu mendapatkan kekerasan verbal dan non-verbal. Setiap ribut itu ada beberapa juga saya di KDRT. Yang saya sedih lagi, sampai detik ini suami saya itu tidak pernah memulangkan saya secara baik-baik kepada orang tua saya. Sekarang saya lagi menjalani proses perceraian. Saya ada pertanyaan ke Ustadz, untuk rumah tangga kan harusnya yang menjadi nahkoda itu suami. Tapi bagaimana hukumnya jika mertua masih mencampuri urusan rumah tangga anaknya, bukan menasehati malah memanasi pertengkaran, bahkan menyuruh anaknya untuk bercerai. Dan satu lagi Ustadz, pertanyaan saya tuh selalu dihantui rasa sakit hati. Kayak omongan mamahnya itu yang ngebuat saya sakit. Bahkan saya tuh harus menjalani ke psikiater. Setiap saya mengingat itu selalu kayak dada saya sesak gitu Ustadz. Jadi kayak apa yang harus saya lakuin ya gitu. Dan saya tuh selalu dijudge sama suami saya yang tidak baik gitu. Padahal sebisa saya selalu introspeksi diri. Saya juga banyak kurang Ustadz, tapi maksud saya apakah semua salah di saya, itu yang saya pikirin sih Ustadz. Dan bagaimana saya cara menanggapinya sih. Sekian, terima kasih Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Baik, sebelum AA jawab, tadi AA mendengar ada ucapan talak, bahkan talak 3. Itu langsung terucap talak 3 atau talak 1, 2, 3 atau seperti apa? Setiap saya ribut Ustadz, saya sudah sekitar ada 4 atau 5 kali ribut dalam berumah tangga setelah menikah itu. Yang besar itu setiap ribut pertama talak pertama. Kemudian ribut lagi kedua, talak kedua. Yang ketiga talak 3. Dia bilang, lo gue talak, lo udah bukan istri gue lagi. Kalau AA menyimak apa yang tadi Mbak Yuniar kisahkan, ini ada campur tangan orang tua yang terlalu dominan di rumah tangga anaknya. Betul, nahkoda rumah tangga itu suami,
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, suami itu pemimpin bagi perempuan. Maka sekarang mohon maaf ya, tanpa mendiskreditkan satu pihak. Kalau di rumah tangga ada sesuatu yang itu menunjukkan persoalan di rumah tangga, kalau menurut AA, kalau ada pertanyaan siapa yang salah, tentu dua-duanya punya kans berbuat kesalahan. Tapi kalau dirujuk lebih dalam, suaminya. Karena pemimpin. Istri itu kan istilahnya dia makmum, dia ikut membersamai dengan suami. Suami itu imam, dan ingat, imam itu dibentuk, bukan diciptakan. Siapa yang membentuknya? Lingkungan, termasuk juga bunda sebagai pasangan, termasuk jauh sebelum itu keluarga dari pihak suami. Maka sekarang biasanya kan begini ya, biasanya istri itu biasanya berselisihnya dengan ibu dari laki-lakinya. Betul nggak? Sampai sering ada kalimat, kamu pilih siapa? Ibumu atau istrimu? Gitu kan? Ibu jangan pernah merasa kehilangan ketika anak laki-lakimu menikah dengan yang lain. Betul? Berikan keleluasaan, berikan dia kemandirian, berikan dia peluang untuk menghadirkan kebaikan. Betul, sampai kapanpun anak laki-laki itu milik siapa? Ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Bukan malah merendahkan istrinya. Kita nggak boleh bilang sama anak laki-laki kita, kamu mah punya istri tuh beda sama mama. Kamu mah punya istri tuh begini-begini. Shh, bunda, ayo belajar. Coba tempatkan hati bunda di hati menantu bunda. Kalau kita bisa menempatkan perasaan pada seseorang yang lain, kita tuh akan jauh lebih peka terhadap hati seseorang. Maka ngasih nasihat orang tua sama anak boleh atau tidak? Boleh. Ngasih arahan boleh. Ngasih saran boleh. Boleh. Tapi jangan terlalu ikut campur lebih dalam. Bahkan dalam memutuskan sesuatu pun coba belajarlah untuk lebih melembutkan hati. Agar anak kita, rumah tangganya tumbuh dalam kedewasaan. Tumbuh dalam kebaikan. Dan juga sebaliknya. Kita belajar ya. Untuk tidak terlalu sering menceritakan kekurangan pasangan kita kepada orang tua kita. Orang tua mah taunya yang baik-baiknya saja. Karena mohon maaf. Kalau saling menceritakan kekurangan, pasti sudut pandangnya berbeda-beda. Betul? Yang anak laki-laki ceritain sama orang tua tentang istrinya, pasti beda pandangannya. Yang istri ceritain kelakuan suami sama keluarganya, pasti beda cara pandangnya. Belajar. Tidak harus semua diceritakan kepada orang tua kita. Termasuk kekurangan pasangan kita. Rumah tangga itu harus saling menjaga. Rumah tangga itu harus saling memahami satu sama lain. Bayuniar, semua sudah berproses. Tidak harus ada yang disesali dalam hidup. Terus melangkah dalam kebaikan. Rumah tanggamu mungkin tidak berlangsung lama. Tapi jangan pernah bersedih hati. Karena boleh jadi Allah membuat engkau seakan sakit dengan kejadian kemarin. Bukan untuk menghancurkanmu. Tapi justru untuk menguatkanmu bahwa hidup ini harus ada ujiannya. Kalau hidup ini baik-baik saja, maka di mana kita mendapatkan pahala sabar? Betul? Selalu ada hikmah yang Allah titipkan di dalamnya. Dan ke depan belajar ya, hati-hati memilih pasangan. Hati-hati dalam menentukan jalan. Lebih baik
dalam waktu dekat ini belajar sembuh dulu dari semua sakit yang pernah dirasakan. Pasti gak mudah, traumanya akan terus terbayang. Dan coba belajar lebih dalam tentang latar belakang calon pasangan kita. Ibu sayang, bunda sayang, pemirsa, kita itu menikah bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai. Tapi menikah itu menyatukan dua keluarga yang saling mengerti dan saling memahami. Bukan tentang aku mencintaimu, kamu mencintaiku, bukan. Tapi di belakang itu keluargamu nerima aku apa enggak. Terus saat kamu masuk di hidup aku, kamu nerima keluargaku atau tidak. Tapi percayalah bahwa Allah akan mengobati rasa sakit hatimu dengan kebaikan setelah ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Insya Allah. Mertua itu aku sih gak tahu ya dia seperti apa yang detailnya. Cuma yang aku lihat waktu sebelum nikah itu baik. Tapi ternyata waktu hamil 1 bulan aku sempat membatalkan nikah karena apa? Ada beberapa kayak chatan juga yang aku buka di HP-nya mantan suami aku. Mereka tuh kayak di depan aku kayak sayang banget gitu. Ternyata di belakang aku beda gitu. Apa yang diomong di depan dan di belakang tuh ternyata beda. Itu sih yang ngebuat aku sempat membatalkan nikah. Aku tuh apa ya, maksudnya malu loh dengan keadaan seperti ini tuh nggak ada yang mau ya Kak, jadi janda tuh nggak ada yang mau gitu. Kalau dari kajian ini aku lebih harus belajar ikhlas. Mungkin memang ini udah qadarullah jalannya seperti ini. Hidup aku nggak berakhir di sini sih yang paling penting.